Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul KB atau keluarga berencana dan persoalan kependudukan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian tentang KB atau keluarga berencana. Secara umum dapat diuraikan bahwa keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Dalam pengertian sempitnya, keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, mencegah pertemuannya antara sel spermatozoa atau sel mani dari pria dan sel telur atau ovum dari wanita. Kemudian macam-macam KB atau keluarga berencana yaitu ada dua. Yang pertama KB dengan cara hormonal dan KB dengan cara mekanis. KB dengan cara hormonal, KB ini memanfaatkan hasil penelitian ilmu kedokteran mengenai hormon-hormon yang mengatur kehidupan proses ovulasi dan menstruasi dalam tubuh wanita. Tetapi kemudian mengacu proses tersebut dengan hormon buatan yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita seperti pil, suntikan atau susuk. Dengan akibat tidak terjadi ovulasi, tidak ada sel telur yang matang keluar dari indung telur. Dengan tidak ada sel telur, maka tidak terjadi kehamilan. Yang kedua, KB dengan cara mekanis. KB ini diartikan dengan memasang suatu rintangan berupa alat yang menghalang-halangi pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur dari wanita. Di antara alat-alat yang dipakai dalam ber-KB dengan cara ini antara lain kondom, diafragma yang meliputi 4 cara kimiawi yakni vaginal tablet, foam, jeli, pasta, dan tisu KB. Kemudian tujuan dan manfaat KB. Program keluarga berencana dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau disingkat NKBBS. Dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para akseptor akan mendapatkan 3 manfaat utama optimal baik untuk ibu, anak, dan keluarga. Antara lain, yang pertama manfaat untuk ibu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu, dan menjaga kesehatan ibu bayi. Yang kedua, manfaat untuk anak. Yang pertama, mengurangi risiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi. Dan yang terakhir, manfaat untuk keluarga, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga dan harmonisasi keluarga lebih terjaga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kependudukan. Penduduk di sini diartikan sebagai warga yang tinggal di daerah tersebut. Sedangkan kependudukan itu merupakan suatu hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, jenis, kelamin, kemudian umur, agama, perkawinan, kelahiran, kematian, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya dengan menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kependudukan apabila mengalami tingginya tingkat kelahiran itu dapat memunculkan adanya permasalahan. Kependudukan itu merupakan masalah nasional yang berdampak bagi masyarakat luas, di mana di satu sisi bahwa penduduk yang besar itu dapat menjadi modal pembangunan yang diharapkan nantinya dapat menciptakan generasi-generasi muda yang siap kerja. Tetapi di lain sisi
penduduk yang besar itu dapat menjadi beban pemerintah dalam berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Jadi, perkembangan penduduk tanpa disertai dengan kontrol itu dapat menyebabkan berbagai masalah seperti permasalahan dalam bidang sosial maupun permasalahan dalam bidang ekonomi, di mana yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan penghasilan antara penduduk di pedesaan maupun perkotaan, dan juga bisa meningkatkan kebutuhan lahan. Jadi pemerintah itu membentuk sebuah program yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB, di mana KB tersebut ada pada lembaga BKKBN. Nah, pembentukan lembaga BKKBN ini bertujuan supaya nantinya dapat tercipta keluarga yang sehat, keluarga yang ideal, keluarga yang sejahtera, keluarga yang berpendidikan, dan penduduk yang tumbuh dengan seimbang. Nah, program keluarga berencana ini oleh pemerintah itu tidak diwajibkan, tetapi sangat disarankan untuk mengikuti program tersebut karena juga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan ekonomi maupun sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari KB. Dampak positif KB menurut Glaser itu ada 3. Yang pertama, penurunan angka kepadatan penduduk. Nah, di Indonesia sendiri saat ini Indonesia menduduki peringkat keempat dari 195 negara dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 2.703 jiwa. Yang kedua yaitu penanggulangan kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi sendiri adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dan tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Beberapa tips menjaga kesehatan reproduksi diantaranya yaitu menjaga kebersihan kelamin. Yang kedua, hindari pakaian celana yang ketat. Yang ketiga, perilaku seks yang sehat. Yang keempat, tidak merokok dan minum alkohol. Dan yang terakhir, yaitu makan makanan yang bergizi serta olahraga yang teratur. Nah, dampak positif yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, di sini jika jumlah anggota keluarga semakin sedikit, artinya menerapkan sistem KB, itu memungkinkan orang tua berinvestasi lebih banyak kepada anak-anaknya untuk bisa menyekolahkan dan juga kesejahteraan terpenuhi. Seperti anak-anak akan mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian yang cukup dari kedua orang tua mereka. Dampak negatif KB menurut Glaser yaitu ada 2. Yang pertama, berdampak pada kesehatan. Di antaranya seperti siklus menstruasi yang tidak lancar. Untuk spiral itu bisa berpindah tempat, dan untuk pemakaian susu itu aktivitasnya terbatas. Mereka tidak bisa mengangkat barang-barang yang berat karena nanti bisa lepas sendiri. Sedangkan yang terakhir yaitu masa menopause akan mundur. Sedangkan dampak negatif yang kedua yaitu besarnya anggaran pengadaan alat-alat kontrasepsi. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Hukum keluarga perencanaan dalam Islam terdiri dari 2 pengertian. Yang pertama, tahdits an-nasl, dan yang kedua, tamyiz an-nasl. Yang pertama, tahdits an-nasl, yaitu pembatasan kelahiran. Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kelahiran, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran, bahkan terdapat banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak.
Misal, tidak boleh membunuh anak, apalagi karena takut miskin ataupun tidak mampu memberikan nafkah. Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Kamilah yang memberi nafkah, memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Untuk selanjutnya yaitu tanzin an-nasl, yaitu pengaturan kelahiran. Jika program keluarga berencana dimaksud untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah. Bagaimanapun motifnya, berdasarkan keputusan yang telah ada, sebagian ulama menyimpulkan berdasarkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi karena Allah SWT mensyariatkan untuk hambanya untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, nikahilah wanita yang banyak, yang laki penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam membanyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat. Secara fikih, pada dasarnya kabeh dikiaskan dengan apa yang dimaksud azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar vagina. Pada zaman dahulu, azal dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan, sedangkan KB yang juga sama-sama untuk mencegah kehamilan. Bedanya, azal tanpa alat, sedangkan KB dengan alat bantu seperti kondom dan spiral. Keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mencegah kehamilan dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan. Dalam surat Al-Falaq ayat 7 Allah berfirman, liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan sudah kesempitan. Selanjutnya pandangan hadis tentang keluarga berencana. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, yang artinya, sungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadikan mereka sebagai beban atau tanggungan. Hadis ini menjelaskan bahwa hendaknya suami istri mempertimbangkan secara matang tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, dan juga sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain.